Oke. Ibrani pasal 7. Dari sebelumnya ada yang mau ditanya mengenai Melkisedek, mengenai persepuluhan. Kalau nggak salah minggu lalu gara-gara persepuluhan itu jadi kita overtime ya. Oke. Jadi udah nih, udah oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ada Pak. Ya? Yang mengenai persepuluhan. Persepuluhan, ya kenapa? 11 amplop itu. 11 amplop kenapa? Mesti lebih keras suaranya. Untuk perpuluhan yang 11 amplop itu, apakah bisa diterapkan untuk semua, untuk setiap jemaah lokal? Karena ada jemaah-jemaah tertentu yang di dalamnya itu tidak terlalu banyak. Contohnya, seandainya ada 10 amplop atau 11, isinya cuma 50.000 sampai isi dalam. Bagaimana? Apakah itu bisa diterapkan? Apakah itu kondusif untuk pemimpin jemaah? Ya, jadi kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab, seandainya tidak cukup dan si penginjil mampu, maka dia bisa bekerja seperti Paulus waktu dia meninggalkan teman-temannya, maka dia bikin tenda di Korintus. Kalau waktu belum cukup dia bekerja, maka itu masuk akal sekali. Itu suatu prinsip yang universal. Kalau tidak cukup, ya lakukan suatu usaha supaya cukup. Tapi kita melihat bahwa Paulus tetap menggunakan waktunya sebanyak-banyaknya untuk menginjil, dan membuat tenda itu bukanlah pekerjaan utama dia. Sesudah Timotius dan teman-teman yang lain, Lukas segala macam kembali bersama dengan dia, bergabung, maka dia tidak lagi membuat tenda dan dia mendedikasikan seluruh waktunya untuk menginjil. Jadi kalau satu penginjil pergi ke daerah dan belum ada persepuluhan, belum ada atau belum cukup lah, sudah ada belum cukup, maka dia bisa berusaha. Ya, itu istilahnya membuat tenda. Tapi jangan sampai pekerjaan itu menjadi utama, bukan penginjilan. Dia tetap adalah hamba Tuhan. Profesi dia adalah sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai pengusaha, pekerja, tukang gojek atau apa-apa. Ya. Nah, bukan berarti seorang hamba Tuhan nggak bisa bekerja, karena buktinya Paulus saja bisa. Tapi tetap pekerjaan utama dia adalah itu. Ya. Kalau misalnya ada pekerjaan yang tidak mengganggu waktu dia dan malahan sangat mendukung pelayanan, lebih bagus lagi. Ya. Contohnya ada profesi yang bagus, misalnya guru. Guru itu strategis karena berhubungan dengan orang dan posisinya terhormat, plus memiliki kesempatan untuk mengajar. Jadi kalau bisa jadi guru sebenarnya bagus, boleh. Ada nggak pekerjaan yang kurang bagus? Saya pikir ada, ya. Pekerjaan yang malah menghalangi dia dari pelayanan, malah hari Minggu dia susah gitu. Nah, ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi ada salah satu hamba Tuhan yang dia tadinya membuat tenda gitu ya, maksudnya dia kerja. Tapi lama-lama posisi dia semakin
baik, dia dipromosikan, akhirnya jadi manajer di suatu perusahaan, malah meetingnya hari Minggu. Dan karena dia posisinya sudah manajer, dia harus hadir. Nah, Pak Suhento menasihatkan supaya dia lebih baik resign. Dan akhirnya hamba Tuhan tersebut resign dan lebih memilih untuk melayani Tuhan, dan itulah yang benarnya seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya itu kan kalau belum cukup, ya. Kalau belum cukup dia boleh bekerja. Bagaimana dengan persepuluhannya? Kalau sudah ada persepuluhan, dia boleh ambil. Kalau sudah 11 persepuluhan masih belum cukup, maka dia boleh ambil lebih dari 11 persepuluhan. Karena pada dasarnya persepuluhan itu adalah memang diberikan Tuhan kepada hamba Tuhan. Ya. Tapi ya sekali lagi harus sangat berhati-hati, karena apa yang dia lakukan pada saat ini nanti bisa menjadi presiden untuk masa depan. Kalau hari ini dia bisa ambil banyak, nanti suatu saat dia bilang saya perlu, dan dia ambil lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, maka alternatifnya adalah dia bekerja membuat tenda. Tanda kutip membuat tenda. Begitu. Ya. Oke? Mesti lebih keras bicaranya. Mengenai perpuluhan, apakah setiap persepuluhan yang diberikan setiap jemaat itu perlu dipublikasikan kepada jemaat yang lain sesama jemaat atau bagaimana? Perlu dipublikasikan atau tidak? Iya, misalkan di gereja, biasanya kan di gereja lama saya. Nggak kedengeran gimana? Ini kasusnya ada kayak kasus ini kan ada jemaat yang persepuluhan, apa perlu? Mesti lebih keras. Ada persembahan persepuluhan yang diberikan jemaat. Belum makin keras nih kayaknya. Baik Pak, jadi pertanyaannya apakah perlu dipublikasikan setiap persepuluhan yang diberikan oleh jemaat? Karena bagi saya persepuluhan itu antara saya dengan gembala saya. Oke, pertanyaannya apakah persepuluhan perlu dipublikasikan? Ya, betul. Ya. Kalau di Grafe, persepuluhan itu kita masukkan ke dalam warta, dan setiap bulan ada laporan persepuluhan. Ya. Kalau kalian jarang pegang warta, makanya kalian maka nggak tahu. Itu biasanya minggu kedua itu dipublikasikan. Nominalnya juga. Orangnya juga. Betul. Jadi kalau misalnya di amplop persepuluhan itu orang tulis nama dia, maka nama dialah yang akan dicetak di warta. Kalau dia tulis pakai NN, maka yang ditulis juga dicetak juga NN. Kalau dia tulis pakai kode XYZ, yang dicetak juga XYZ. Aman kan? Kalau dia minta secara khusus, tolong amplop yang satu ini yang punya saya jangan dipublikasikan, maka tidak dipublikasikan. Kemudian bagaimana seperti tadi yang sudah dipublikasikan kepada umum, ya, bagaimana memanage persepuluhan tersebut, memanajemen? Nggak kedengeran. Bagaimana apa? Memanajemen, karena itu tidak termasuk anggaran atau biaya-biaya di dalam jemaat tersebut. Bagaimana memanage atau memanajemen uang tersebut, persepuluhan tersebut di dalam jemaat tersebut, karena bagi saya persepuluhan itu tidak termasuk anggaran untuk biaya-biaya di dalam gereja tersebut, karena bagi saya persepuluhan itu khusus gembala gitu.
Ya, jadi yang ngurusin uang persembahan siapa? Eh? Bendahara. Jemaat. Oke. Jadi yang mengatur misalnya mau beli buku nyanyi siapa? Yang mengatur mau misalnya beli keset baru gimana? Berarti yang memanage uang itu siapa? Gembala kan? Boleh nggak uang itu dipakai untuk A, B atau C gitu sesuai kebutuhan? Ya boleh. Sesuai dengan Saya kebutuhan. pikir begini Pak, persepuluhan beda lagi, yang ini dan itu untuk ini beda lagi. Kalau untuk misalkan untuk bangunan, untuk ini alat itu beda lagi dengan persepuluhan. Saya pikir Memang gitu. betul. Jadi persepuluhan kan beda dengan persembahan yang dijalankan pakai kolektor, beda dengan yang dimasukkan amplop, beda untuk acara-acara khusus. Jadi untuk setiap hal itu ada labelnya kan? Ada labelnya begini. Oke. Jadi kalau tapi yang memanage siapa? Gembala. Boleh nggak dibantu oleh diaken atau jemaat? Boleh. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Supaya apa? Supaya tidak ada penyimpangan atau penyelewengan. Supaya hamba Tuhannya tidak dituduh yang aneh-aneh. Oleh sebab itu transparan dan terbuka. Bagaimana dengan peristiwa ini Pak? Kita menyikapi misalnya dari sementara bahwa ambil sebelah sini kan gerakan sebelah. Nggak kedengeran. Lalu jemaat itu bertanya, kira-kira gembala berapa ya dari sekian perpuluhan yang sudah diumumkan? Boleh nggak maksudnya jemaat mau tahu gitu berapa sih nominal yang itu? Apakah kita maksudnya boleh memberitakan ke dia atau bagaimana? Karena mungkin jemaat kan ada macam-macam. Ya, boleh. Kalau jemaat yang lain semuanya juga kasih tahu pendapatan dia berapa gitu. Boleh tanya kan? Boleh. Boleh tanya. Kayak Ya gembalanya mau jawab juga terserah. berarti boleh kita ingatin nagih gitu. Apa? Nagih. Maksudnya ingatin. Apa? Ingatin Pak. Bisa kan Pak? Mengingatkan jemaat untuk persepuluhan. bulan Ya terserah sih, ya. Terserah. Jadi tidak ada salahnya mengingatkan, ya. Tapi hati-hati juga jangan sampai terkesan bahwa gembalanya ini apa ya? Ya mata duitan atau ini materialistis gitu. Oke Pak. Ada satu lagi sih saya mesti tanya sama Bapak. Ini sih gereja baptis, tapi ada Nggak kedengeran. ini gereja baptis, salah satu gereja baptis. Mungkin Bapak lebih mengerti bagaimana prosedur di sana gereja baptis tersebut. Pertanyaannya, kita tahu bahwa pendeta di gereja tersebut itu dapat kayak ibaratkan gaji tiap bulan. Terus persepuluhan yang diberikan jemaat di gereja tersebut apa dialihkan kepada pendeta itu atau bagaimana?
Kalau dia dapat gaji. Gereja Baptis gereja Baptis yang ada sinode di luar kita ini, Kalau dia dapat gaji, jadi persepuluhannya kemana gitu? iya, yang diberikan jemaat itu akan dialihkan kepada diserahkan kepada sinode atau kepada pendeta tersebut. Ini kenapa ngomongnya pelan-pelan? Ngomongnya masih keras. Iya. Ya, karena yang mendengarkan ini secara online begitu. Kalau gerejanya gereja yang independen, maka terserah gereja masing-masing. Ya, gereja Baptis independen tidak ada sinode dan tidak harus mengikuti apa kata sinodenya. Kalau gereja Baptisnya independen. Kalau gereja Baptisnya tidak independen, maka itu terserah dari sinodenya. Begitu. Nah, ini jelas bukan GBIA, karena GBIA tidak punya sinode. GBIA itu independen. Begitu. Jadi kalau bukan GBIA, ya ada macam-macam variasi. Ada yang persepuluhannya yang masuk ke dalam kas, ada yang persepuluhannya masuk untuk yang khusus-khusus, ada yang persepuluhannya diberikan kepada gembala berdasarkan persentase, ada yang persepuluhannya nggak tahu diapain. Ini bukan GBIA, jadi ya terserah mereka lah. Oke? Pak, Ya. berhubungan dengan pertanyaan saya tadi, jadi ini membuka peluang bahwa seorang penginjil atau gembala yang memimpin jemaat itu, Lebih keras. yang memimpin jemaat itu bisa mengambil lebih dari 11 amplop. Nah, apakah ini tidak melanggar firman Tuhan seperti yang biasanya disampaikan oleh Pak Surento bahwa kita harus ambil 11 perbulan? Kalau dia bilang dia ambil 11, tapi nyatanya ambil lebih. Oke? Ini paham ya? Kalau dia bilang saya akan ambil lebih, ya terus terang ini kan dia gereja independen. Terserah sih. Hanya saja ini bukanlah suatu hal yang bijaksana seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Ya, bukan hal yang bijaksana. Kalau boleh lebih dari 11, boleh berapa lebih? Seberapa banyak lebih? 12, 13, 20, 100. Sampai mencukupi kebutuhannya, Pak. Ya, sampai kebutuhannya seberapa tercukupi. Seberapa tercukupi. Iya, biaya hidupnya seberapa besar? Kalau seandainya di dalam 11 amplop cuma dapat 500.000, sementara biaya hidupnya dalam 1 bulan 5 juta, kira bagaimana? Apakah dia bisa ambil lebih? Jadi seandainya dia belum cukup hidup dari persepuluhan, dari 11 persepuluhan, maka secara umum dia bisa mengambil lebih. Kalau semua persepuluhannya pun belum mencukupi gitu, ya ambil semua. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi jemaat kalau si gembala mati kelaparan dan jadi nggak ada gembala di situ. Tidak ada untungnya bagi jemaat kalau gembalanya terpaksa harus kerja di luar, lalu kemudian jadi menelantarkan jemaatnya.
Tidak ada keuntungan bagi jemaat. Paham nggak? Jadi kalau mengambil persepuluhan sampai semuanya atau lebih dari 11 itu akan membuat gembala ini nggak usah bekerja dan lain sebagainya, ya masuk akal. Hanya hati-hati ya, karena yang namanya mencukupi itu termasuk relatif. Nah, kita melihat relatifnya dari mana? Lihat saja dari rata-rata jemaatnya punya penghasilan. Kan dia tinggal di daerah yang sama dengan jemaatnya kan. Kalau dia di kota A, ya jemaatnya itu di kota A hidup dengan berapa? Kalau jemaatnya hidup dengan 5 juta, tapi gembalanya butuh 10 juta, nah kita bertanya, kenapa? Kenapa kebutuhan gembalanya jadi 10 juta, sementara kebutuhan jemaatnya 5 juta? Mungkin operasional pelayanan. Ya, kalau operasional pelayanan, apa gitu? Berarti kan sebenarnya untuk perihal besar kebutuhan itu adalah sebenarnya urusan gembala itu sendiri kan Pak? Kalau misalnya ada operasional pelayanan, bisa diambil dari kas jemaat. Tapi bukan dari kebutuhan. Ya nggak harus. Kalau yang persepuluhan kan untuk gembalanya. Iya. Cukup nggak? Tapi bukannya maksudnya, biasanya dia taruh di rata-rata jemaat ada 5 juta. Berapa? 5 juta? 5 juta. Lalu dia mau ambil 15 juta. Nah, karena dia berpikir dia akan melayani sana, program sana, pakai duit yang ada di situ. Lalu kenapa dia tidak ambil 5 jutaan? Lalu kemudian sisanya itu dipakai untuk operasional pelayanan. Nah itu dia pakai, jadi 10 jutanya itu dia pakai untuk operasional pelayanan. Tapi itu jadi miliknya dia, yang maksudnya jadi pakai uang dia. Jadi dia ngambil lebih dari 11. Kalau dia ngambil 11 dan itu hasilnya 15 juta, maka tidak ada masalah. Tapi ngapain dia ngambil lebih dari 11 untuk mencapai 15 juta? Paham nggak? Karena sekali dia lewat dari 11, nanti lain kali bisa lagi lewat lebih dari 11. Akhirnya nanti 20, 25, Ya 30. tentu sih bisa terbantu itu, cuma maksudnya kan bahwa ini memang diperuntukkan dan mungkin diomongkan dan dikasih tahu diperuntukkan untuk apa, dikasih tahu jemaatnya ini untuk ini gimana, untuk proses pelayanan untuk apa. Nah, nih kamu bingung dengan jumlahnya, sedangkan tidak ada masalah dengan jumlah. Yang masalah adalah berapa amplop persepuluhan. Masalah isinya berapa itu nggak masalah, bener nggak? Memang betul. Kalau misalnya satu isi bisa lebih dari berapa yang mencukupi sampai sekian juta gitu. Tapi kalau rata-rata misalnya cuma beberapa kan berarti kan minimal harus bisa ambil lebih dari 11 untuk mencapai target itu. Hah? Program profesional. Ngambil lebih dari 11 Oh iya. untuk apa? Nah itu ya Pak. Untuk operasional pelayanan. Enggak, lalu kenapa ya sampai 11 saja, yang lebihnya itu untuk operasional pelayanan, kenapa ngambil lebih dari 11? Enggak, maksudnya nanti karena nggak cukup untuk operasional pelayanan. Iya, ngambil sampai 11, sisa kelebihannya itu yang ke-12, ke-13-nya itu untuk operasional pelayanan. Nah, jadi maksudnya yang sisa dari itu akan dipakai di dalam jemaat. Yang lainnya untuk operasian di luar. Mau pakai yang persepuluhan untuk di dalam atau di luar, terserah. Kok susah banget? Nggak, apanya yang kalian bingung ini? Mau
mau jadi Farisi. Hal-hal sekecil ini, sesederhana ini tidak perlu dibuat besar, pakai akal sehat. Ya, kita bukan orang Farisi yang legalistik. Pakai akal sehat. Tapi kalau kamu pakai akal sehat, orang lain bisa pakai akal sehat juga. Oke? Oleh sebab itu, maka tadi saya bilang harus secara terbuka. Keuangan gereja itu terbuka. Bukan cuma diurus oleh satu orang. Minimal 2. Lebih bagus 3 atau 4 orang yang tahu. Ya, orang-orang yang bisa dipercayai. Mungkin diaken, mungkin siapa. Jangan hanya satu pihak saja. Ya. Mau tanya apa? Suara profesor. Pak, saya mau bertanya, apakah diaken juga memiliki, maksudnya dia juga dapat menerima bagian dari persekutuan itu selain daripada gembala? Karena kan sebelumnya di gereja saya sebelumnya, saya kan berjemaat di gereja suku yang banyak sekali jemaatnya. Terus gaji pendetanya itu kenapa saya bisa tahu? Karena ayah saya atau bapak saya itu juga salah seorang dari pemimpin sektor gitu. Jadi kan bersektor-sektor. Jadi nanti keuangan gereja itu biasanya dilaporkan setiap 1 bulan gitu kan. Jadi gaji pendetanya itu sebesar 5 juta. Itu tetap. Kemudian yang sekretaris gerejanya, kemudian bendahara gerejanya, juga para koordinator sektor. Terus intinya segala sesuatu yang yang berhubungan dengan unsur kepemimpinan di jemaat itu, mereka itu mendapat bagian gitu. Dan bapak saya sendiri itu bisa dapat 500.000 1 bulan dari gereja itu untuk pengurusan itu satu sektor gitu. Dan pertanyaan saya, apakah dia pun juga bisa dapatkan bagian daripada persepuluhan itu? Oke, pertanyaannya apakah diaken dapat bagian dari persepuluhan? Ya. Jawabannya sangat sederhana. Jemaat itu adalah suatu pelayanan. Jemaat itu bukan perusahaan. Jemaat itu bukan punya karyawan. Tidak ada. Ya. Gembala bukan karyawan. Diaken bukan karyawan. Tata usaha, apalagi, semua bukan karyawan, tapi adalah pelayan. Nah, apakah diaken? Jadi begini, diaken ini profesi dia, bukan ya? Itu adalah pelayanan dia. Jadi kalau itu bukan profesi dia, kenapa dibayar? Oke, jadi bentar. Jadi prinsipnya persepuluhan itu Tuhan berikan kepada Lewi karena Lewi memang mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan. Nah, diaken tidak demikian. Diaken itu punya pekerjaan lagi di luar gitu. Dia punya kehidupan yang lain. Ya, sehari-hari dia punya usaha kah atau dia punya pekerjaan kah? Dia bukan membaktikan hidupnya seluruhnya untuk ini hamba Tuhan gitu, untuk jadi hamba Tuhan full time, tidak. Jadi layaklah bagi Tuhan untuk memberikan itu kepada Lewi karena Lewi yang membaktikan hidupnya untuk Tuhan. Tapi kalau ini kan Pak, ini bukan konsekuensi kan? Bukan apa? Ini bukan konsekuensi kan? Ya. Tapi mereka lebih bilang ini uang transportasi, misalnya seperti itu. Karena kan di dalam setiap sektor itu kan mereka itu harus melaporkan begini ini kegiatan seperti
Ya, oke. Jadi sebenarnya mau dibiayai pelayanannya boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau saya pribadi ya, kalau saya melayani jemaat, saya nggak mau dibayar. Karena uang yang saya keluarkan, waktu yang saya keluarkan, tenaga yang saya keluarkan, itu saya sumbangkan kepada gereja. Kalau itu dibalikin ke saya nggak nyumbang apa-apa. Oke? Kalau pengeluaran saya dibalikin, saya nggak menyumbang itu, karena dibalikin. Kalau tenaga saya dibayar, saya nggak menyumbang tenaga. Oke? Kalau waktu saya dibayar, saya tidak menyumbangkan waktu, karena itu dibayar. Ya, jadi itu bukan pelayanan. Paham nggak? Yang namanya pelayanan itu kamu sumbangkan, baru itu namanya melayani. Kalau dibayar, kamu mengerjakan. Bagaimana kalau seandainya kan begini nih, dalam 1 bulan itu kan boleh persepuluhan itu bisa lebih besar dari bulan kemarin atau mungkin bisa lebih kecil dari bulan kemarin. Jadi pada saat misalkan nih satu sinode itu atau satu gereja itu sudah menetapkan ini gajinya untuk pendeta ini. Jadi kalau saya udah menetapkan itu, tapi kan semestinya kan dia ambilnya 11 dari persepuluhan itu kan Pak. Tapi bagaimana kalau sudah ditetapkan gitu 4 juta? Terus kalau seandainya itu kan sudah nggak sesuai dengan 11 persepuluhan itu kan Pak. Jadi Iya, tidak sesuai. Kalau ditetapkan makanya jadi aneh. iya. Makanya akan menghasilkan keanehan, gitu. Karena ditetapkan jumlahnya. Justru yang indah dari sistem Tuhan bikin untuk Lewi adalah itu akan tergantung dari berkat Tuhan. Tergantung dari bagaimana Tuhan memberkati Israel. Demikian juga hamba Tuhan zaman sekarang tergantung dari Tuhan memberkati anggota-anggota jemaat dia. Dan itu sesuatu yang sangat adil. Kalau jemaatnya menikmati banyak karunia dari Tuhan, maka jemaatnya juga akan bersukacita kalau gembalanya menerima banyak karunia dari Tuhan. Begitu. Jadi bagaimana kalau seandainya di grafik kita kan Pak, kan kita misalkan ada lebih dari 1 gembala kan Pak. Jadi bagaimana cara pembagian atau cara penggajian, sedangkan kalau saya kan 11 berarti bagi 3 dong, atau 11 berarti 33. Iya, 11. Seandainya diperlukan. Padahal tapi pada prakteknya sih nggak pernah ngambil 33. Tetapi 33 itu adalah hak dari gembala yang belum pernah dipakai sampai 33. Begitu. Oke. Jadi kalau misalnya gembala merasa sudah cukup, dia tidak harus mengambil 11. Begitu. Tidak harus. Gembala apa? Betul, gembala memberikan persepuluhan. Ya, kenapa tidak? Karena apa? Itu adalah persembahan. Itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Itu adalah untuk pelayanan. Semua hal ini gembala lakukan. Gembala mengasihi Tuhan. Gembala memberikan persembahan. Gembala melakukan pekerjaan Tuhan, menyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Gembala juga memberikan persepuluhan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak. Enggak. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Lebih keras. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai gembala kami? Jangan makin kecil. Gembala kami begitu
bahwa ada orang yang berkata kalau gembala adalah orang yang mengasihi Tuhan, bisa nggak gembala memberikan lebih daripada apa yang saya berikan lebih? Maksudnya kalau saya berikannya segini nih, mestinya gembala bisa berikan lebih di atas jauh dari saya. Karena gini, secara posisi dan jabatan, gembala adalah, kalau mau dilihat rata-rata gembala adalah orang yang paling mengasihi Tuhan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal? Secara umum saya setuju. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah ini benar nggak nih pertanyaannya ya? Tadi pertanyaannya, jemaat mengharapkan gembala memberikan lebih dari jemaat. Ya, lebih dari apa maksudnya yang dia berikan? Lebih dari yang jemaat biasa berikan. Ya. Secara umum, saya temukan itu memang terjadi secara alamiah. Ya, secara alamiah gembala adalah yang paling banyak kasih persepuluhan, paling banyak kasih persembahan, paling banyak menyumbang ini dan itu. Ya, saya secara pribadi dari pengalaman saya dan keluarga saya memang demikian. Ya, dan saya tidak menganggap itu sesuatu yang aneh atau berlebihan. Saya menganggap memang saya lebih mengasihi Tuhan daripada orang-orang yang saya layani. Jadi saya berani memberikan lebih. Saya berani memberikan lebih. Dan saya nggak akan mengeluh bahwa saya memberikan lebih banyak gitu. Tidak. Begitu, ya. Satu lagi, Pak. Oke. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Bentar. Tapi adalah aneh bagi jemaat untuk apa ya? Menggunakan apa yang gembalanya berikan sebagai standar. Oke. Yang seharusnya dia berikan adalah menurut kerelaan hati dia. Artinya, hubungan antara dia dengan Tuhan yang akan menentukan seberapa banyak dia persembahkan kepada Tuhan. Ya, sesuai dengan kerelaan hati dia. Bukan berdasarkan gembalanya kasih berapa, maka saya akan ikutin tapi kurangin dikit gitu. Salah. Oke? Ya. Oke, satu lagi, Pak. Jadi ada orang punya pandangan begini. Saya kasih kecil. Saya tahu ini semua apapun persembahan pasti untuk Tuhan. Tapi karena ini kecil, saya tahu dia punya pikiran tidak akan diambil. Dia punya apa? Persepuluhan. Amplop dia nggak akan diambil. Ya. Jadi dia nggak kasih persepuluhan. Dia bilang semua pasti untuk Tuhan. Mau persembahan biasa, peminjal, semua pada tujuannya adalah untuk Tuhan. Memang di dalam jemaat ada spesialkan persepuluhan adalah sesuatu yang berbeda kalau kita lihat dari persembahan biasa, kolektor dan sebagainya macamnya. Tapi prinsipnya dia adalah semua untuk Tuhan, tidak mungkin kan? Nah, bagaimana kalau melihat lagi bahwa ada orang yang melihat ya sudahlah karena saya punya kecil, ini pasti dipakai keperluan, saya mau kasih keperluan tapi tidak usah ini kasih ke kolektor saja atau ke apa saja, ini tetap jalannya tetap untuk Tuhan. Lagi pula dia punya pola pikir bahwa lagi pula saya tidak kasih juga tidak menjadi persoalan dampak pada gembala, sebab dari setiap jemaat-jemaat yang lain gembala sudah tercukupi. Nah sehingga apa yang saya berikan karena nominalnya kecil, ya saya lihat yang lain saja lah, tidak usah tersebut. Gimana? Oke, jadi persembahan persepuluhan adalah namanya persembahan khusus. Oke, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Itu adalah salah satu persembahan khusus. Ada macam-macam persembahan. Persembahan persepuluhan adalah salah satunya. Kenapa ini khusus? Karena Tuhan pakai untuk menjadi dia menjadikan itu sebagai bagian yang dia berikan kepada hamba Tuhan, gembala.
Dan di antara persembahan-persembahan khusus lainnya, inilah persembahan khusus yang rutin. Ya, kalau persembahan khusus untuk pembangunan, ya selesai pembangunan, berarti nggak ada lagi. Kalau persembahan khusus untuk seminarnya selesai, ya nggak ada lagi. Ya mungkin untuk seminar berikutnya, tetapi itu kan insidental. Jadi yang rutin apa? Persepuluhan. Karena ini rutin dan ini merupakan persembahan khusus, dan karena Tuhan menganggapnya penting, maka Tuhan Yesus secara spesifik menyebutkannya. Misalnya di Lukas 11 ayat 42, Matius 23 bahwa itu harus diberikan. Begitu. Oke, jadi satu, Tuhan sudah kasih kata-katanya di dalam Alkitab yang jelas. Ini bukan lagi penafsiran. Ini sudah ada kata-katanya dengan jelas. Nomor dua, berarti itu maksudnya perintah ya? Itu perintah. Perintah itu harus. Iya. Sebagaimana apa diselamatkan. Iya. Oke, itu perintah. Jadi bukan penafsiran gitu. Bukan tergantung kepada penafsiran. Itu adalah perintah. Lalu kemudian nomor dua, kita tidak tahu gembala akan pilih ambil amplop yang mana. Tahu dari mana dia tidak akan mengambil amplop saya? Ya, itu kan relatif. Jadi kamu sebenarnya sedang membuatkan pilihan itu. Jadi kamu menganggap bahwa gembalanya tidak layak untuk memanage uang saya atau amplop ini. Lebih baik saya yang memanage uang ini. Terus terang, kalau Anda tidak percaya gembala Anda untuk memanage uang, saya sarankan Anda cari gembala yang baru yang Anda percayai. Begitu, ya. Apakah dia tidak kompeten sehingga kamu tidak percaya? Atau apa begitu? Ya. Nah, di sini mungkin nggak ada gembala yang inkompeten, mungkin. Nah, jemaatnya bisa nggak membantu? Bisa. Tetapi apakah jemaatnya membantu dengan cara yang menghilangkan hak gembalanya? Saya pikir jangan. Begitu. Ya. Oke. Jadi kalau seseorang mengasihi Tuhan, ya ikutilah perintah Tuhan. Kalau dia mengasihi gembalanya, ya berikan kepada gembalanya. Kecuali dia tidak mengasihi gembalanya. Nah, saya tanya lagi, kenapa dia tidak mengasihi gembalanya? Kenapa dia tidak percaya gembalanya? Satu hal yang menarik, bagaimana kalau begini Pak? Ini cuma teori aja. Kalau ada seorang yang mungkin dia rutin gitu, kasih perpuluhan. Misalnya dia perpuluhannya adalah dari 10% itu adalah 300.000, dan dia berkata kepada gembalanya, tolong Pak Gembala, punya saya lah yang diambil. Bagaimana tanggapan kita? Gembalanya boleh, dia boleh ngomong begitu, boleh. Tapi gembalanya juga boleh menuruti atau tidak menuruti. Ya. Oke, gembala memiliki hak tersebut. Jadi tidak ada anggota jemaat, bahkan diaken, yang menjadi bos si gembala, yang menentukan gembalanya ambil apa, ambil berapa, punya siapa. Bukan, gembalanya tidak punya bos. Ya, inilah sistem yang paling terhormat, bahwa gembalanya tidak perlu tunduk kepada diakennya, jemaatnya. Begitu. Berarti walaupun ada jemaat datang, kalau jemaat bilang gini, Pak, ini perpuluhan untuk
Bapak. Kalau untuk Bapak maksudnya Untuk Tuhan dong, kok persepuluhan untuk Bapak? Nah, kebanyakan pikirnya begitu, Pak. Salah, makanya pengajarannya harus benar. Persepuluhan ini untuk Tuhan. Untuk Tuhan dong. Gitu. Ya. Untuk Tuhan. Persembahan ucapan syukur, kenapa? Biasanya itu kan dia ini kan tidak ditujukannya, misalnya untuk pembangunan, tidak. Tapi biasanya gembala misalnya kalau ada ucapan syukur itu biasanya ditaruh di bagian mana, ditaruh di perpuluhan atau di kebutuhan lain, di kebutuhan operasional jumlah lain. Iya, betul. Jadi itu kan persembahan. Persembahan ya dipakai untuk kebutuhan jemaat. Bukan. Kalau syukur ya syukur. Persepuluhan ya persepuluhan. Makanya ini satu-satunya persembahan yang Tuhan Yesus sebut secara spesifik harus dilakukan. Satu-satunya persembahan yang Tuhan secara spesifik sebutkan. Ya. Yang lain-lain itu insidental. Yang satu ini yang Tuhan sebut harus dilakukan. Oke. Pak, saya penasaran ini bukan mengenai persepuluhan sih Pak. Saya penasaran sih Pak. Lebih keras? Saya penasaran dengan misalkan ada acara di sini kan, contohnya acara pernikahan. Acara pernikahan, apakah misalkan uang terima kasih begitu untuk yang menerima? Uang apa? Uang terima kasih. Uang terima kasih. Uang ucapan terima kasih kepada yang menentukan pernikahan, Ya. gereja, Ya. uang gedung. Uang gedung. Misalkan Oke. saya karena ada kasus-kasus sebelumnya itu bukan di sini tapi ada ibaratkan kita kasih uang terima ucapan syukur kepada yang bukan itu pernikahan. Ya. Apakah di sini diterapkan atau bagaimana? Apakah Ya, itu semua sukarela dong. Kan nggak dibayar. Diam selesai acara diam-diam aja nggak selesai udah kayak gitu. Boleh. Gini, kalau misalnya kamu berterima kasih kepada seseorang, kamu membalasnya dengan kasih uang, maka itu sudah sewajarnya. Nggak ada masalah kan? Yang nggak usah dipermasalahkan. Kecuali itu tidak wajar. Oke? Ya sudah. Yang jelas tidak ada gembala, tidak ada siapa yang dibayar untuk meneguhkan. Tidak ada. Tapi kalau mau dikasih hadiah, ya boleh. Nggak ada masalah. Dikasih hadiah, no problem. Oke? Pak, Ya. satu lagi tidak lama ini. 11 amplop perpuluhan adalah Alkitabiah. Dengan demikian juga ketika seperti yang telah saya katakan tadi, dalam situasi tertentu seorang gembala atau penginjil bisa mengambil lebih dari 11 dalam situasi tertentu karena kurang. Itu pun Alkitabiah. Bagaimana menurut Bapak? Betul. Itu pun Alkitabiah. Ya. Tapi ada tapinya. Iya. Dalam segala sesuatu si gembala ini bertanggung jawab kepada Tuhan. Oke. Dia bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada jemaatnya juga. Jadi kalau dia menyalahgunakan
maka dia harus tanggung jawab sama Tuhan. Oke? Ya sudah. Karena memang persepuluhan Tuhan berikan untuk menghidupi hamba Tuhan. Ini realitanya, itulah yang ditulis di dalam Alkitab. Memang persepuluhan itu diberikan, tetapi kenapa kita bilang 11? Itu adalah rasio yang paling masuk akal. Plus itu rasio yang Tuhan sendiri pakai. Itu rasio yang Tuhan sendiri pakai. Ya. Oleh sebab itu, seandainya pun tidak cukup gitu, coba dicukup-cukupin, bisa nggak? Kalau jemaatnya bisa mencukupi diri dengan jumlah yang sama, maka secara akal sehat gembalanya juga bisa. Paham nggak? Oke. Ya. Paham ini kalian paham nggak gitu? Apa yang namanya masuk akal? Apa yang di luar masuk akal? Ya. Kalau rata-rata pendapatan jemaatnya 2 juta, terus gembalanya dapat dari persepuluhan 500.000, cukup nggak? Jemaatnya 2 juta, gembalanya 500.000, masuk akal nggak kalau gembalanya perlu kerja tambahan? Masuk akal. Ya, sudah 11 persepuluhan, cuman 300.000. 20 persepuluhan 500.000. Ya, karena yang kasih persepuluhan itu yang kecil-kecil, kan bisa aja ya. Iya, bisa saja. Yang cuman kasih 20.000, ya, itu gembala nggak usah komplain. Ya, sebagai hamba Tuhan, kamu sudah rela melayani Tuhan bahkan kalau nggak dapat uang sekalipun. Kenapa kamu cuma dapat 500.000, kamu komplain? Nggak usah komplain. Kamu cuma doa saja sama Tuhan, Tuhan tolong cukupkan. Begitu. Nanti Tuhan yang akan memberkati jemaat kamu. Kamu ajari jemaat kamu mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberkati jemaat kamu, lalu kemudian kamu akan diberkati oleh Tuhan. Ini sesuatu yang sangat sederhana. Ya, Tony. Ya, tadi misalnya jemaat kasih berapa, kita tidak boleh komplain. Tidak komplain. Nah, maksudnya yang saya tanyakan Pak, sikap gembala ketika ada jemaat pendapatnya ini sebenarnya misalnya 5 juta, tapi dia kasih 100.000. Bagaimana sikap seorang gembala dalam menghadapi jemaat seperti ini? Jadi gembala harus setia mengajarkan kebenaran. Oke? Setia mengajarkan kebenaran. Tetapi harus melakukannya dengan cara sedemikian rupa sampai orang yakin dan mengasihi Tuhan. Bukan dipaksakan dan bukan dibuat seolah-olah merasa dia ditagih. Karena gembala tidak menagih. Gitu. Ya. Kamu mau kasih berapapun kepada Tuhan, itu terserah. Toh itu persembahanmu. Itu persembahanmu. Kamu mau kasih berapa terserah. Kamu mau kasih 1%, tapi kamu sebut ini persepuluhan, ya kamu yang ngomong sendiri sama Tuhan. Tuhan, persepuluhan saya cuma 1%. Ya kamu yang ngomong sama Tuhan. Kalau saya nggak berani. Kalau saya bilang persepuluhan, saya nggak berani bilang, saya nggak berani kasih kurang dari 10. Kecuali saya bilang ini persatuan persen. Tapi kita boleh nyatakan ya Pak,
Jadi belum 10%. Ya boleh. Sekali lagi, ini adalah persembahan pribadi dia. Dia mau persembahkan berapa? Terserah, sesuai dengan kerelaan hati masing-masing. Ya, orang yang mengasihi Tuhan akan memberikan lebih, no problem. Yang belum mengasihi Tuhan, ya udah nggak apa-apa, kita ajar, kita bangun imannya sampai dia makin mengasihi Tuhan. Terus kalau banyak kebutuhannya Pak, tapi duitnya cuma segitu. Ya betul. Gak mau memberikan persembahan, bisa perpuluhan yang sebanyak. Ya makanya Tuhan Yesus sampai bilang dan tunjuk kepada murid-muridnya, lihat janda tua ini yang memasukkan 2 peser duit. Katanya dia memberikan lebih daripada semua yang lain. Karena dia memberikan dari kekurangannya. Kira-kira yang mana yang dikagumi oleh Tuhan? Ya kan? Yang mana yang dikagumi oleh Tuhan? Gitu. Ya. Satu Pak, maksudnya ini untuk konser di podcast yang membahas Tuhan, atau nih di Kotak Sikit. Iya. Ya. Adalah apakah di Alkitab? Ini kan perintah. Apakah di Alkitab apa? Ini kan perintah persekutuan ini. Nah, apakah di Alkitab ada menekankan suatu konsekuensi tertentu bagi mereka yang entah itu keliru, tidak memahami mengenai persekutuan atau menolak persekutuan, sehingga kan banyak sindiran yang sekarang ini begitu menyindir, entah itu seolah melunturkan gembala itu nggak dipercaya, yang gembala yang memakai sistem persekutuan nggak akan bisa dipercaya, itu nggak benar. Ya bagaimana untuk benar itu dan apa tanggapan kita? Konsekuensi tidak memberikan persepuluhan. Oh bukan, mereka yang Menolak mereka yang adanya sistem selalu persekutuan. melunturkan. Konsekuensi meruntuhkan sistem persepuluhan. Ya betul. Oh, Mereka segala sesuatu selalu ada konsekuensi. pasti. Tidak ada satu hal pun yang tanpa konsekuensi, nggak ada. Masa sudut pandang kita bagaimana orang-orang seperti ini? Kan banyak seperti itu. Yang menolak atau bahkan meruntuhkan sistem persepuluhan telah menolak dan meruntuhkan perintah Tuhan. Ya, karena itu diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kalau dia tolak dan dia runtuhkan, berarti dia telah melawan Tuhan. Kalau dia berani sih saya salut. Ya, saya salut. Saya tidak berani. Rata-rata pebisnis yang jadi terjun apa ya? Oke. Betapa Tuhan mengasihi hambanya sampai dia bilang, barang siapa yang melayani anak dihormati oleh Bapa. Tapi orang yang dihormati oleh Bapa ini tidak dihormati oleh manusia. Kalau dia berani, salut. Kalau saya tidak berani. Ya, saya tidak berani. Saya lebih memilih menghormati hamba Tuhan lebih daripada seharusnya, karena saya menghormati Tuhannya. Ya. Daripada saya menghina-hina hamba Tuhan, entah karena alasan apa, nanti salah-salah saya malah menghina Tuhannya. Takut dong. Begitu. Oke. Misalnya, apakah hamba Tuhan bisa dipercaya? Ya. Sekali lagi, kalau kamu ketemu hamba Tuhan yang kamu nggak bisa percaya, jangan mau digembalakan oleh dia. Begitu. Ya. Tanggapan dari kita bagaimana Pak? Apakah ada secara khusus itu kan perintah pasti ditekankan, tapi apakah maksudnya kita ada memberitahukan konsekuensi dari hal ini?
Orang-orang yang apa? Yang menolak perintah Tuhan. Oh, konsekuensi bagi orangnya. Ya. Ya Tuhan yang akan mengurus dia. Tapi di Alkitab masa tidak ada secara eksplisit yang cerita. Ada. Apa yang orang tabur, itu juga yang dituainya. Ya. Kalau kamu melemparkan roti ke kolam, nanti beberapa hari lagi nanti dia akan timbul. Gitu. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Oke? Gimana kalau kita lanjut? Oke. Karena ya enggak terlalu masalah sih menanyakan tentang persepuluhan ya. Karena jangan sampai kalian cuman punya pemahaman yang setengah-setengah gitu. Lalu nanti kalian bingung-bingung dan bilangnya nggak pernah dijelasin. Ada dijelaskan. Ya. Oke, ayat 11-nya pasal 7. Katanya, nah ini ya, kalau ini kalau sudah sempurna, maka harusnya itu sudah final. Ini saya tulis deh. Saya tulis. Ayat 11 ya. Ayat 11. Apa yang sudah sempurna itu final. Maksudnya apa? Keimamatan Lewi itu belum sempurna karena masih digantikan dengan keimamatan lain, ya kan? Oke, jadi keimamatan Lewi ini kan digantikan berarti oleh yang lebih sempurna. Entar, saya belum sempurna. Jadi makanya digantikan oleh yang lebih sempurna. Oke. Yang lebih sempurna ini apa? Keimamatan. Yang lebih sempurna ini adalah siapa? Kristus dong. Oke. Lalu katanya ini saya hapus dulu, adalah Melkisedek. Kan ditulisnya begitu. Ya. Ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek. Berarti keimamatan yang sempurna maksudnya hanya mengacu kepada Yesus Kristus yang bukan keimamatan kita. Yesus Kristus. Ya. Oke. Jadi menurut ayat 11, keimamatan yang sesuai dengan keimamatan Melkisedek itu lebih sempurna dari keimamatan Lewi. Dalam hal apa? Ya.
ayat 15 sampai 17. Ayat 15 sampai 17. Ya. Keimamatan Melkisedek lebih sempurna karena ia berdasarkan kuasa hidup yang tidak binasa. Nah, kalau keimamatan Lewi, imam besarnya mati, lalu digantikan imam besar lain, lalu mati juga, lalu digantikan lagi, lalu digantikan terus karena mati. Kalau keimamatannya Melkisedek tidak diganti-ganti karena hidupnya tidak binasa. Oke? Jadi ini tidak berbicara mengenai posisi atau bagaimana? Maksudnya Melkisedek adalah orang yang kudus. Sedangkan imam-imam ini kayak yang materi yang lalu bahwa imam ini butuh pengorbanan untuk dirinya sendiri, dia memesan korban untuk dirinya sendiri. Nggak kedengeran? Jadi bukan berdasarkan posisi. Kalau Melkisedek oleh Kristus sendiri kudus, sedangkan Imam Lewi tidak kudus. Begitu. Nggak paham pertanyaannya. Maksudnya jadi dia lebih sempurna karena berdasarkan kehidup abadiannya yang kekal, bukan berdasarkan kekudusannya atau posisinya yang kudus. Sedangkan keimamatan lagi itu dia kan posisinya berdosa. Enggak, ya kekudusannya yang absolut juga ya benar. Itu kan berhubungan dong. Kalau dia tidak kudus begitu, bagaimana dia bisa hidup kekal? Ini cuma satu aspek doang yang kebetulan ditulis. Ini kan bukan lagi menceritakan tentang ciri-ciri imam besar. Itu sudah di pasal 5, sudah di pasal ini sebelumnya, bahwa imam besar itu dia membawa darahnya sendiri, bahwa dia tidak harus menyucikan dirinya sendiri karena darahnya sudah suci dan lain-lain. Itu udah sebelumnya. Oke. Nah, keimamatan Melkisedek ini selamanya. Secara realistis, ini adalah Yesus Kristus. Karena keimamatan Yesus Kristus itu selamanya. Keimamatan Yesus Kristus sempurna. Yesus tidak binasa. Inilah sama. Baik, terus ayat 12 sampai panjang. Ayat 12 sampai 18. Nih, kan dia bilang ayat 12, kalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat itu.
Ini dalam bahasa aslinya nggak ada kata Taurat ya, hukum aja. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum itu. Kenapa? Karena hukumlah yang menentukan siapa yang jadi imam. Kapan keimamatan Lewi ditetapkan? Adalah ketika ada hukum Taurat kan? Hukum Tauratlah yang menentukan Lewi jadi imam. Ada peraturannya, oh yang suku-suku lain begini, yang Lewi begini. Imamnya harus diapain, ditabiskan, caranya begini. Hukum itu menentukan keimamatannya kayak apa. Oleh sebab itu, ketika keimamatannya berubah, maka hukumnya juga sekaligus berubah. Ya. Keimamatan akan berubah sama-sama dengan hukum. Jadi ketika hukumnya berubah atau keimamatan berubah, hukum juga, atau saya balik, keimamatan Lewi diganti, hukum juga diganti. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 23, 25 ya, bahwa sekarang akan tiba saatnya dan sudah tiba sekarang. Kenapa? Karena Yesus sudah tiba. Karena sekarang siapa yang jadi imam besar? Yesus. Kalau Yesus sudah datang jadi imam besar, maka hukum juga berubah, diganti. Ya kan? Jadi hukum sudah berubah sejak Tuhan Yesus datang, sejak Yohanes tampil. Oke. Terus di ayat yang ke-13 katanya, sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Jadi nggak sesuai dengan hukum Taurat. Menurut hukum Taurat harus dari suku Lewi. Yesus bukan dari suku Lewi. Melkisedek bukan dari suku Lewi. Oke. Nah, makanya katanya ayat 15, hal itu jauh lebih nyata lagi kalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Waktu zamannya Abraham, Melkisedek sudah menjadi imam berdasarkan peraturan-peraturan yang lain. Ayat 18, di satu sisi suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan karena hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Ya. Saya tulis lagi deh. Ini saya geser ke slide berikutnya ya. Oke. Nah, oke. Ayat 18 dia bilang apa nih? Hukum yang terdahulu dibatalkan. Yang kalau hukum dibatalkan, kalau apa?
kalau ada hukum yang baru. Sebelum datang hukum yang baru, hukum yang lama masih berlaku. Ya, oke. Nah, ini Paulus menggunakan banyak kata-kata untuk menerangkan ini, karena dia mau kasih tahu sama orang Yahudi bahwa hukum yang kamu pegang begitu erat ini, hukum Taurat ini, sudah digantikan hukum yang baru. Lihat keimamatan Lewi. Keimamatan Lewi itu tidak sempurna, karena imam besarnya harus mati, lalu digantikan. Lihat sekarang ada yang sempurna. Maukah kalian mengikuti yang sempurna? Gitu. Ya. Nah, siapa yang sempurna ini maksudnya penulis Ibrani? Yesus. Ya. Penulis Ibrani mau meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesuslah yang sempurna. Ikutilah Yesus, percayalah Yesus, terimalah Yesus, gitu. Dan dia pakai Melkisedek sebagai contohnya, bahwa Yesus ini mengikuti contohnya Melkisedek. Berarti Melkisedek ini sebenarnya adalah Yesus. Oke, terus ayat 19, hukum Taurat nggak pernah membawa kesempurnaan. Ya, ini konsep yang namanya wahyu progresif. Sebenarnya dari ayat 12 ini, ya, ini ada satu konsep yang namanya wahyu progresif. Apa ini wahyu progresif? Yaitu Tuhan memberikan wahyu secara bertahap. Oke. Sampai mencapai kesempurnaan. Atau kelengkapan, kepenuhan. Ya, adalah kesempurnaan, udah bagus. Tuhan kasih wahyu secara bertahap sampai mencapai kesempurnaan. Harus ada titik sempurnanya, baru kita bisa katakan ini progresif. Progres itu artinya berkembang. Berkembang itu artinya ada suatu titik yang dituju, baru berkembang. Kalau tidak ada titik yang dituju, itu namanya bukan progresif. Itu namanya berubah-ubah. Jadi wahyu yang berubah-ubah. Kalau ini tidak, wahyunya bersifat progresif. Artinya Tuhan kasih secara bertahap, tetapi tahapan-tahapan itu suatu saat mencapai kesempurnaan. Oke. Awalnya Tuhan kasih sedikit, Tuhan tambah lagi. Dan mungkin dalam proses menambahkan wahyu, Tuhan mengubah sistem. Ketika Tuhan mengubah sistem, maka sistem yang lama tidak berlaku lagi. Ini namanya progresif, yaitu yang lebih sederhana digantikan oleh yang lebih sempurna. Bukan sesuatu hal yang aneh. Bukan manusia yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Apa yang harus Tuhan kasih dulu, apa yang Tuhan akan tambahkan belakangan, apa yang Tuhan buat dalam bentuk yang lebih sederhana, apa yang nanti Tuhan akan
berikan secara sempurna. Semuanya Tuhan yang tentukan, nggak ada yang manusia tentukan. Oke. Lanjut. Hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, ayat 20. Ini menambah satu lagi alasan kenapa keimamatan Yesus lebih tinggi, karena katanya pakai sumpah. Ayat 21, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkaulah imam untuk selama-lamanya. Oke. Jadi berdasarkan sumpahnya Tuhan. Ketik aja lah. Ayat 20. Keimamatan Yesus lebih tinggi atau kuat ya, karena berdasarkan sumpah. Sumpahnya Tuhan sendiri. Ayat 22. Oh, berarti sampai 22. Iya. Berdasarkan sampai 22. Terus ayat 23 sampai seterusnya ini perbedaannya. Ya. Kalau jabatan keimamatan yang lain, yang sebelumnya itu nggak bisa selama-lamanya karena mati. Ayat yang ke-25, keimamatan Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Saya tulis saya. Ayat 25. Keimamatan Yesus sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Kalau di ayat yang ke-19 bilangnya apa? Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menyempurnakan. Yang bisa menyempurnakan itu adalah keimamatannya Yesus. Sekali lagi, tujuan dari penulis Ibrani mau meyakinkan orang Yahudi untuk menerima Yesus, menunjukkan betapa keimamatan Yesus ini lebih tinggi dari semuanya, lebih utama. Kan salah satu temanya adalah keutamaan Kristus. Terus ayat yang ke-26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, saleh tanpa salah, tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ya, tidak seperti imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosa dia sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ya, satu kali untuk selama-lamanya. Saya tulis lagi deh. Pengorbanan Yesus, ayat berapa tadi? 27. Pengorbanan Yesus satu kali untuk selamanya. Pasal 8. Ada yang mau ditanya untuk pasal 7? Sudah, kita lanjut.
pasal 8 mengenai imam besar perjanjian baru. Dia simpulkan inti semua yang kita bicarakan itu. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 7 intinya adalah kita punya imam besar yang sehebat itu. Ya, lebih hebat dari Musa, lebih hebat dari malaikat, lebih hebat dari Abraham, lebih tinggi dari Lewi, lebih tinggi dari hukum Taurat. Itu semua adalah usaha untuk meyakinkan orang Yahudi menerima Yesus. Oke, terus di pasal 8 ayat 1-nya bilang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Mau menjelaskan betapa tingginya Yesus. Di ayat 1 pasal 8. Ini adalah pasal 8 ayat 1. Yesus tinggi. Menunjukkan posisi Yesus. Terus katanya ayat 2, melayani ibadah di tempat kudus, yaitu dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Oh, rupanya ada tempat kudus. Kata yang sebenarnya yang dimaksud di sini adalah kayak di kemah suci, ada pembagian kan ya, pembagian yang daerah kudus dan yang maha kudus. Ini yang tempat kudus ini yang dimaksud adalah yang maha kudus. Terus ada kemah sejati. Ya, berarti ada kemah suci di surga loh. Yang katanya bukan buatan tangan manusia. Didirikan oleh Tuhan. Dan rupanya menurut ayat 5 ini Musa harus membuat semuanya menurut pola yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Tuhan kasih lihat sama Musa apa yang di surga, lalu Musa harus bikin kayak begitu di dunia. Yang dibuat oleh Musa adalah kopian, adalah model dari yang dia lihat di surga, yang Tuhan kasih lihat. Ya. Penglihatan Musa itu apakah dia lebih keras seperti kita melihat sesuatu atau hanya dalam bentuk misalnya pewahyuan dalam arti diberikan pengertian gitu dituntun oleh Roh Kudus. Ya ini katanya ditunjukkan, jadi kita percaya itu dia lihat. Ya persisnya apa yang dia lihat nggak tahu, caranya gimana nggak tahu. Yang jelas ditunjukkan kepada Musa. Oke. Terus ayat 3. Ayat 3 sampai ya panjang lah. Ini katanya ditetapkan membawa persembahan, lalu ini ya. Jadi ini yang Yesus lakukan, sama kayak imam besar. Jadi imam besar, kemah suci, perabotan, ritual-ritual itu adalah kopian, itu adalah model, itu adalah lambang. Ya, ayat 5 kan apa? Lambang dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi imam besar melakukan hal-hal yang nanti Tuhan Yesus akan lakukan, tetapi secara simbolik. Gitu. Ya, kemah sucinya seperti
di surga, tetapi menurut apa yang manusia bisa bikin. Imam berpakaian seperti Yesus di surga, tetapi sesuai dengan apa yang manusia bisa bikin. Ya. Misalnya ada yang bertanya di ayat 3 tadi, pasal 8 ayat 3, imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban. Dan di pasal-pasal sebelumnya kan korban yang dimaksud ini darahnya sendiri. Nah, yang saya tanyakan Pak, ketika Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, dia meminta kepada Bapa, ada nggak jalan alternatif lain? Nah, mengapa Tuhan Yesus berdoa seperti itu padahal dia sudah tahu persembahannya itu, korbannya itu. Nah, mengapa dia masih berdoa seperti itu? Karena Tuhan Yesus berdoa demikian adalah untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan sebagai ganti manusia. Itulah tujuannya. Dan katanya doanya dikabulkan. Jadi memang doa Tuhan Yesus adalah supaya dia mati. Doa Tuhan Yesus bukanlah dia tidak mau mati. Jadi Yesus sendiri tahu tidak ada cara lain, dan inilah cara yang akan dia lakukan. Begitu. Ya. Oke. Oh, tulis lagi ayat 5. Yang diatur Musa adalah lambang dan bayangan. Itulah sebabnya semua yang sifatnya simbolik itu digenapi oleh Yesus yang adalah hakikatnya. Dan ketika Yohanes tampil dan mengumumkan tentang kedatangan Mesias, hukum itu tidak berlaku lagi, karena itu cuma lambang, dan keimamatan sudah berubah. Keimamatannya sudah menjadi keimamatan yang lebih sempurna. Oke. Terus ayat 6. Yesus adalah pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji-janji yang lebih mulia pula. Ya. Terus ini apaan ini? Perjanjian apaan? Nih lihat ayat yang ke-7 dan seterusnya. Ini lumayan panjang sampai habis, sampai ayat 13. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi ada perjanjian yang lama. Makanya ada perjanjian lama namanya, terus ada perjanjian baru. Ayat 7. Ada perjanjian lama. Ya, tapi perjanjian lama ini sempurna belum? Belum. Ya. Maka akan digantikan. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Oke. Jadi waktu Tuhan bikin mengeluarkan orang Israel dari Mesir, Tuhan bikin perjanjian dengan mereka di Sinai. Kalau kalian ingat, ya. Jadi di Keluaran pasal 20 itu, pasal 19, pasal 20, Tuhan bikin perjanjian dengan mereka. Ayat 9, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku mengabaikan mereka, demikian firman Tuhan. Nah, ayat 10, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Ini sekarang yang baru, beda. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, sebelum yang baru ini, yang lama itu gimana? Yang lama itu ya, bahwa mereka akan mengikuti hukum-hukum Tuhan dan Tuhan akan, ya, dan mereka akan jadi umat Tuhan. Kalau mereka tidak mengikuti tidak mengikuti hukum Tuhan, mereka diabaikan jadinya. Oke, saya tulis aja deh. Perjanjian lama, nah, taati hukum-hukum Tuhan dan dijadikan umat. Perjanjian yang baru, beriman, dan hukum akan dituliskan dalam hati. Kalau perjanjian yang lama Tuhan kasih hukum, perjanjian yang baru hukumnya dituliskan di dalam hati. Perjanjian yang lama harus mentaati hukum baru jadi umat Tuhan. Perjanjian yang baru harus beriman jadi umat Tuhan. Oh, saya tulis pertama. Beriman dan untuk jadi umat Tuhan. Ini bedanya. Mana yang lebih sempurna? Perjanjian yang lama atau perjanjian yang baru? Kenapa perjanjian yang lama nggak sempurna? Kenapa perjanjian yang lama tidak sempurna? Nggak kedengeran? Karena itu masih bersifat simbolik dan Mentaati hukum-hukum Tuhan kan kayak itu, yang 10 hukum itu bukan simbolik. Perjanjian yang lama tidak sempurna karena manusia tidak bisa mentaatinya. Karena manusia sudah melanggarnya. Karena manusia tidak setia. Perjanjian yang baru kenapa sempurna? Karena Yesus sudah, ya karena Yesus yang melakukannya bagi kita, yang menyempurnakannya. Kita memang nggak sempurna, tetapi kita beriman sehingga kita diberikan kebenarannya Yesus. Oleh sebab itu kita nggak perlu mentaati hukum Taurat untuk menjadi umat Tuhan. Kita perlu beriman sudah jadi umat Tuhan.
Dan itu yang perlu dilakukan, bukan mentaati hukum Taurat. Nah, sesudah kita beriman, kita mentaati nggak hukum Taurat? Mentaati, tapi bukan untuk menjadi umat Tuhan. Dan hukum itu ada nggak di dalam hati? Ada. Walaupun kita bukan dikasih hukum, tapi hukum itu sudah ada di dalam hati. Tuhan yang tuliskan menurut ayat ini. Oke. Ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Maksudnya, tanpa disuruh pun, di dalam hati orang percaya sudah mengenal Tuhan gitu. Terus ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini yang tadi saya singgung. Kenapa perjanjian baru lebih sempurna? Karena kesalahan kita diampuni oleh Tuhan karena pengorbanan Yesus. Kalau dalam perjanjian yang lama, ya kamu nggak mentaati hukum Tuhan, ya udah begitu ya. Oke, sampai pasal 8 ini ada yang mau ditanya nggak? Oke Pak, untuk memperjelas bahwa hukum Taurat di dalam perjanjian lama tidak dapat membuat manusia sampai kepada kesempurnaan. Dalam perjanjian baru Tidak dapat menyempurnakan ya. Perjanjian baru sempurna karena Yesus telah membuat manusia jadi sempurna. Ya, karena orang disempurnakan di dalam Yesus. Yesusnya yang sempurna. Kita cuma masuk ke dalam Yesus. Ya berarti kan maksudnya dalam perjanjian lama tadi, perjanjian lama tetap sempurna dalam pengertian hukum-hukumnya itu sendiri, tetapi maksudnya tidak bisa menyempurnakan manusia itu sesempurna mungkin. Karena saking sempurnanya hukum Taurat. Kalau bagaimana? Bukan. Hukum Taurat tidak menyempurnakan karena hukum Taurat tidak memperbaiki kesalahan yang sudah manusia lakukan. Begitu. Malahan saking sempurnanya hukum Taurat, maka kesalahan manusia jadi makin banyak. Begitu, ya. Kalau seandainya hukum Taurat nggak sempurna, maksudnya hukum Taurat jelek lah gitu. Hukum Taurat terlalu sederhana, maka kesalahan manusia ya juga yang dihitung cuma yang sederhana-sederhana doang. Karena yang melanggar ya cuma yang sederhana. Tapi karena hukum Taurat begitu sempurnanya, begitu bagusnya, begitu prinsipil, maka pelanggaran manusia juga jadi makin banyak. Tetapi malah nggak jadi sempurna, manusianya nggak jadi sempurna. Hukum Tauratnya makin sempurna, manusia bukan jadi tambah sempurna, manusia jadi makin ketahuan nggak sempurna. Gitu. Oke. Untung pasal 8 pendek. Kita masih ada 9, 10, 11, 12, 13 5 minggu, bisa nggak ya? Insya Allah. Oke. Insya Allah, insya Yesus kita bisa menyelesaikannya. Oke. Kalau ada pertanyaan masih boleh, atau minggu depan.
Sebenarnya kalau tadi pertanyaannya nggak sampai 1 jam, kita bisa lanjut bab 9. Tapi nggak apa-apa, bab 9 ini juga seru sekali. Mungkin minggu depan juga akan ada banyak pertanyaan lain. Oke, kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini yang telah kami pakai untuk belajar dan menambah pengetahuan kami. Tuhan tolong berilah kami hikmat untuk memilah-milah dan membedakan kebenaran dari kesesatan, supaya nanti kami melayani-Mu dengan benar dan kami bisa menjelaskan apa yang kami lakukan, mempertanggungjawabkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, rekaman dihentikan.